Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukit Aulia Rahman dengan NIM L1A024084 dari kelas MSTT. Di sini saya akan melakukan analisis PCA dengan data yang sudah disediakan. Nah, pertama-tama datanya dimasukkan ke dalam Excel, lalu kalian juga harus menyiapkan aplikasi PES untuk menganalisis PCA-nya. Setelah itu, langkah yang pertama dilakukan adalah copy data dari Excel semuanya seperti ini. Setelah di copy, kalian masuk aplikasi PES. Sebelum dipaste, kalian harus checklist row dan juga kolomnya. Setelah itu, kalian paste di bagian sini. Setelah dipaste, kalian akan checklist kembali row dan kolomnya. Setelah itu, kalian blok, ingat bloknya dari stasiun 1 sampai stasiun 6. Seperti ini. Setelah diblok, kalian pencet multivariate, lalu ordination, dan pencet principal components atau PCA. Setelah itu, di bagian matrix kalian ganti dengan correlation. Setelah diganti, kalian recompute. Lalu setelah itu pencet scatter plot. Di bagian scatter plot, kalian jangan lupa checklist row labels dan juga bplot untuk memunculkan nama stasiunnya dan juga parameter. Setelah itu, kita bisa lihat ini dia hasil analisis PCA dari data yang sudah tersedia. Nah, dari data ini, yang pertama itu stasiun yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Itu di daerah mana? Berdasarkan grafik di sini, itu stasiun 4 bisa dilihat itu paling dekat dengan variabel larva ikan. Nah, ini yang menjadi indikator kuat keberadaan area pemijahan. Berarti stasiun 4 ini adalah daerah yang terbaik. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang mendukung stasiun 4 ini. Pertama, kecerahan yang tinggi. Kecerahan yang tinggi di stasiun 4. Nah, itu tuh biasanya suhu relatif 28 sampai 28,5 Celcius. Nah, ini tuh kondisi optimal untuk perkembangan telur dan larva. Nah, terus dissolve oksigen atau DO itu cukup tinggi 7,2 miligram per liter. Dan TOM yang masih batas toleransi tidak mengganggu pemijahan. Ini berdasarkan referensi yang saya cari dari menurut Hempel and Blackser dalam studi klasik tentang pemijahan ikan laut. Keberadaan konsentrasi yang lava yang tinggi di suatu lokasi menunjukkan bahwa area tersebut digunakan sebagai spawning ground. Nah, lalu juga dari referensi yang kedua, dari Lubzens et al. Tahun 2010 juga menekankan pentingnya kualitas air seperti oksigen pelarut dan kestabilan suhu untuk keberhasilan pemijahan. Jadi, area yang paling relevan untuk larva ikan itu adalah stasiun 1. Bisa dilihat di sini karena paling dekat. Lalu, setelah itu, untuk yang kedua adalah stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Nah, bisa dilihat berdasarkan grafik di sini, stasiun 1 itu variabel yang paling dekat dengan plankton. Di plankton ini ya, 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 itu merupakan sumber makanan utama bagi larva dan juvenil ikan. Nah, stasiun satu itu tuh memiliki nilai plankton tertinggi kedua, yaitu tadi adalah eh, satu
12.567 ini ya. Ini, nah, sedikit di bawah stasiun 2, beda sedikit ya. Tetapi dengan parameter kimia yang lebih mendukung. Nih, seperti DO, DO-nya ini kan nih tinggi ya. Jadi dia lebih mendukung untuk eh, asuhan ikan. Makanya kenapa stasiun satu walaupun planktonnya lebih sedikit berbeda, lebih sedikit dari stasiun 2 karena ada faktor DO juga ini 7,1, terus juga kecerahan yang sedang 50 cm, dan juga arus arusnya ini 10 meter per second nih, 10 meter per second. Jadi ini tuh bisa menciptakan kondisi campuran yang cukup untuk membawa makanan tetapi tidak terlalu deras untuk ikan muda. Oleh karena itu, stasiun satu ini lebih tepat untuk asuhan ikan gitu. Lalu berdasarkan referensi yang saya cari, menurut Background et al., kelimpahan plankton sangat menentukan keberhasilan area asuhan karena menjadi makanan utama pada fase awal kehidupan ikan. Ya dong, ikan pastinya memerlukan plankton untuk makan. Lalu setelah itu, menurut referensi yang kedua oleh Ceckley et al. 2009 menyebutkan bahwa kualitas plankton dan kestabilan parameter DO suhu berperan penting dalam area feeding ground. Seperti yang tadi bilang, stasiun satu ini DO dan suhunya itu baik dibandingkan stasiun 2. Gitu. Jadi, kesimpulan dari analisa PCA kali ini yaitu spawning ground itu baiknya adalah di stasiun 4 karena konsentrasi larva tinggi dan parameter air mendukung pemijahan. Lalu, kesimpulan yang kedua adalah untuk feeding ground yang terbaik itu ada di stasiun 1 karena kelimpahan plankton tinggi dan kondisi air mendukung pertumbuhan larva dan juvenil. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.